Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Novitasari, SPTM Biotek. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ita Permatasari dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 1930801020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit teori tentang penyakit tanaman akibat protozoa, yang mana teori tersebut diambil dari mata kuliah fitopatologi dengan dosen pengampu Novitasari SPTM Biotek. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian protozoa. Protozoa merupakan salah satu kelompok atau subkingdom dari anggota Protisteokaryotik. Protozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos artinya pertama dan zoon artinya hewan. Jadi, protozoa adalah hewan pertama atau mudahnya hewan tingkat rendah yang hanya bersel satu. Habitat protozoa yaitu di tempat yang berair yang kaya zat organik, contohnya amoeba proteus, baik air tawar maupun air asin. Ada yang hidup solitari, bebas berenang di air, menempel di suatu tempat, parasit pada tanaman dan hewan maupun manusia sebagai simbiotik, dan merugikan karena sebagai penyebab penyakit, bahkan ada yang menguntungkan dikarenakan ikut membantu menghancurkan atau membusukkan organisme yang telah mati. Nah, ciri-ciri dari protozoa itu yang pertama, organisme uniseluler atau bersel tunggal. Yang kedua, eukariotik atau memiliki membran nukleus. Dan yang ketiga, hidup soliter atau sendiri dan berkoloni atau berkelompok. Nah, yang keempat, umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri atau heterotrof. Nah, yang kelima, hidup bebas, saprofit atau parasit. Dan yang keenam, dapat membuat kista untuk bertahan hidup. Dan yang terakhir, alat gerak berupa Pseudopodia, cilia, atau flagellata. Nah, baiklah yang selanjutnya yaitu contoh tanaman penyakit akibat protozoa. Nah, di sini saya mengambil dari tanaman kopi, yang mana protozoa dapat menyebabkan penyakit pada tanaman kopi. Sebuah studi tahun 1968 oleh H. Vermeulen yang diterbitkan dalam Europe Journal of Plant Pathology menemukan bahwa penyakit nekrosis phloem pada spesies kopi Liberica dapat disebabkan oleh protozoa yang dikenal sebagai Phytomonas leptophosarum, yang merupakan protista flagellata atau protozoa yang memiliki ekor, seperti pelengkap yang memberikan motilitas. Artikel Vermeulen menyatakan bahwa tidak adanya bukti terhadap jamur, virus, nematoda, atau bakteri. Nah, mengarah pada kesimpulan bahwa protozoa Phytomonas leptophosarum menyebabkan penyakit necrosis phloem. Nah, selanjutnya yaitu gejala tanaman penyebab penyakit protozoa ini. Nah, di sini saya mengambil juga tanaman kopi tersebut. Nah, gejala penyakit nekrosis phloem antara lain menguning, daun terkulai, infeksi lanjutan mengakibatkan kematian akar, dan pada akhirnya dapat menyebabkan kematian pohon. Pohon yang lebih dewasa tampaknya lebih rentan terhadap penyakit nekrosis phloem, meskipun pohon yang lebih muda dapat terinfeksi melalui cangkror akar. Meskipun sifat pasti dari infeksi tidak diketahui, Vermeulen berhipotesis bahwa serangga dengan belalai, juga dikenal sebagai serangga hepiteran, dapat berfungsi sebagai vektor untuk transmisi
Phytophthora leptophosarum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi penyakit tanaman. Di sini Wetzel pada tahun 1929 menyatakan bahwa penyakit adalah suatu proses fisiologi tumbuhan abnormal yang merugikan yang disebabkan oleh faktor primer, antara lain biotik atau abiotik, dan gangguannya bersifat terus-menerus serta akibatnya dinyatakan oleh aktivitas sel atau jaringan yang abnormal. Akibat yang muncul tersebut disebut gejala. Nah, macam-macam gejala penyakit tanaman itu yang pertama, gejala primer atau gejala yang timbul dengan segera dan langsung terletak di dekat jaringan tumbuhan yang diserang sebagai akibat aktivitas patogen. Nah, yang kedua itu gejala sekunder, yaitu gejala yang timbul jauh dari jaringan tumbuhan yang diserang. Nah, yang ketiga itu gejala lokal. Gejala yang dicirikan dengan perubahan struktur yang jelas dan sangat terbatas, bahasanya dalam bentuk bercak. Yang keempat, gejala sistematik, yang mana kondisi penyakit yang lebih luas dan tidak jelas batasnya. Yang kelima yaitu gejala morfologi, gejala luar yang dapat dilihat dan dapat diketahui melalui bau, rasa, dan rabaan. Gejala ini dapat ditunjukkan oleh seluruh atau tiap organ dari tumbuhan. Nah, yang terakhir itu gejala histologi, gejala yang hanya dapat diketahui lewat pemeriksaan mikroskop dan jaringan tumbuhan yang sakit. Nah, tanda dari penyakit tanaman itu yaitu struktur dari suatu patogen yang berasosiasi dengan tanaman yang terinfeksi. Beberapa tipe struktur patogen tidak hanya selalu ada pada tanaman yang sakit, karena pembentukannya berdasarkan kondisi lingkungan. Nah, contoh dari tanda penyakit yang pertama itu miselium, yang kedua spora, yang ketiga tumbuh buah cendawan, yang keempat sel atau lendir bakteri, yang kelima Sclerotia bodies. Yang keenam, telur, juvenil, dan imago nematoda. Dan yang ketujuh yaitu bagian tumbuhan parasit. Nah, di sini saya akan menjelaskan diagnosis penyakit tanaman. Diagnosis merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi suatu penyakit tanaman melalui gejala dan tanda penyakit yang khas, termasuk faktor-faktor lain yang berhubungan dengan proses pembentukan penyakit tersebut. Diagnosis penyakit yang benar diperlukan untuk merekomendasikan cara pengendalian yang tepat dan harus dilakukan survei penyakit tanaman. Nah, diagnosis tidak dapat jika hanya berdasar gejala dan tanda penyakit karena banyak penyakit yang memiliki gejala yang sama, sehingga perlu diagnosis akurat. Nah, diagnosis akurat itu yang pertama, patogen yang diduga harus selalu berasosiasi pada tanaman yang sakit. Yang kedua, patogen tersebut harus dapat diisolasi dan ditumbuhkan sebagai biakan murni. Nah, yang ketiga, biakan murni tersebut jika diinokulasikan ke tanaman sehat harus menghasilkan gejala dan tanaman penyakit yang sama. Nah, yang keempat, bila penyebab penyakit diisolasi dari tanaman yang diinokulasi tersebut akan dihasilkan biakan murni yang sama dengan penyebab yang diisolasi dari tanaman sakit yang didiagnosis tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian penyakit pada tanaman. Nah, pengendalian penyakit ini ada 3 pengendalian. Yang pertama itu pengendalian secara biologis. Nah, yang mana pengendalian secara biologis ini mengendalikan hama dan penyakit tanaman secara biologis adalah
Baiklah, yang selanjutnya yaitu pengendalian penyakit tanaman. Nah, pengendalian ini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengendalian secara biologis. Nah, mengendalikan hama dan penyakit tanaman secara biologis adalah mengendalikan hama dengan menggunakan predator untuk memangsa para hama tersebut. Akan tetapi, pengendalian secara biologis ini dapat dikatakan kurang maksimal. Hal tersebut dikarenakan hewan predator yang kadang sulit ditemukan. Yang kedua, yaitu pengendalian secara mekanis. Nah, cara ini dapat dikatakan sebagai cara tradisional, dikarenakan tidak menggunakan zat kimia semacam insektisida. Akan tetapi dengan alat-alat seperti sabit, gunting tanaman dan lain sebagainya. Cara ini membutuhkan waktu yang lama. Hasilnya pun tidak maksimal dikarenakan perkembangannya hama dan penyakit pada tanaman yang menyebar luas dengan cepat. Nah, yang terakhir yaitu pengendalian secara kimia. Pengendalian secara kimia ini mengendalikan hama dan penyakit tanaman secara kimia adalah cara terakhir apabila cara sebelumnya tidak membuahkan hasil yang maksimal. Cara pengendalian hama dan penyakit dengan kimia adalah dengan menggunakan pestisida seperti insektisida, fungisida, dan herbisida. Pengendalian ini memang terbilang mudah dan hasilnya maksimal, akan tetapi memiliki dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Salah satunya akan menimbulkan polusi udara. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.